Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Nurul Alfiati dengan NIM 126308203 dan teman saya Nurisa Khalifatul Husna dengan NIM 126308203 Di sini kami akan menjelaskan review jurnal internasional dengan judul Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram terhadap minat beli remaja putri. Baik, adanya minat beli seorang konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah bentuk promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masa remaja adalah masa di mana individu akan lebih mudah dalam melakukan pembelian karena dipengaruhi faktor eksternal yang cukup dominan. Hal ini dijadikan acuan para pemilik usaha untuk memberikan inovasi dalam promosi sebagai bentuk metode pemasaran yang dilakukan. Promosi yang sedang marak di media sosial saat ini adalah melalui salah satu aplikasi bernama Instagram, dan endorsement dilakukan melalui selebgram. Selebgram atau selebriti Instagram menjadi sangat populer di kalangan anak muda masa kini, di mana mereka akan mengikuti aktivitas sehari-hari dari selebgram tersebut. Memasukkan tokoh selebriti yang terkenal dalam sebuah iklan sebagai seorang endorser adalah menambahkan nilai komersil suatu iklan. Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah endorsement selebgram untuk mempromosikan suatu produk akan memberikan pengaruh terhadap minat beli remaja putri atau tidak. Kemudian, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu endorsement selebgram dan variabel terikatnya yaitu minat beli. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yaitu kelompok subjek yang diberi perlakuan endorsement selebgram atau kelompok eksperimen memiliki minat beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak diberikan perlakuan endorsement selebgram atau kelompok kontrol. Oke, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metodenya ya. Desain yang digunakan dalam jurnal ini adalah randomized design. Lalu partisipan atau subjek penelitian adalah remaja putri dengan usia 10 sampai 19 tahun. Dengan total subjek yang didapatkan sebesar 77 subjek di awal. Namun setelah dilakukan setelah dilakukan cek manipulasi itu didapatkan 73 subjek yang bertahan seperti itu. Lalu untuk pengukuran variabel dependen, jurnal ini menggunakan skala minat beli yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Adapun prosedur eksperimennya yaitu yang pertama, peneliti mencari subjek penelitian melalui broadcast instant message line ya dan instastory di Instagram seperti itu. Peneliti akan menghubungi subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan selanjutnya akan dilakukan randomisasi subjek. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis independen sampel t-test. Lalu pengolahan data statistik dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS versi 21. Lalu uji normalitas dilakukan terhadap data yang dikumpulkan dengan skala minat beli yang telah dimodifikasi oleh peneliti dengan angka alfa sebesar 0,964. Hasil uji menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data minat beli kelompok eksperimen dan kontrol terdistribusi secara normal. Kelompok eksperimen dengan nilai P 0,998 atau ini artinya P-nya itu lebih dari 0,05 ya teman-teman. Dan kelompok kontrol dengan nilai P 0,219 yang artinya P-nya juga lebih besar daripada 0,05. Uji homogenitas menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan pada skala minat beli
Lalu peneliti melakukan uji homogenitas menggunakan Levens test yang menunjukkan bahwa varians data minat beli adalah homogen dengan nilai P sebesar 0,987, yang artinya P-nya di atas 0,05 seperti itu. Peneliti melakukan cek manipulasi dengan memberikan nilai 1 sampai 0 pada jawaban yang dituliskan oleh subjek mengenai identitas seseorang tokoh yang subjek dapatkan sesuai dengan kelompok yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Nah, cek manipulasi dilakukan pada kelompok eksperimen. Subjek ini dianggap menjawab dengan benar dan mendapatkan nilai 1 ketika subjek berhasil menyebutkan kata endorsement selebgram. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 90,47% atau 38 subjek dari total subjek 42 pada kelompok eksperimen yang lolos cek manipulasi. Uji beda dilakukan pada skor minat beli di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil yang didapatkan dari data pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol bahwa tidak ada perbedaan signifikan dengan ditunjukkan dengan nilai T-nya itu sebesar 0,950 dan nilai signifikansi P sama dengan 0,345, atau dengan kata lain P-nya itu lebih besar daripada 0,05 seperti itu. Lalu hasilnya apa sih dari eksperimen yang dilakukan oleh peneliti ini? Nah, ternyata jurnal ini memberikan kesimpulan atau hasil bahwa endorsement selebgram itu tidak berpengaruh terhadap minat beli pada remaja putri. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji beda skor minat beli pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Nah, hasil yang didapatkan itu daripada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan ditunjukkan dengan nilai T sebesar 0,950 dan nilai signifikansi P sama dengan 0,345, yang artinya P-nya ini di atas 0,05. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan endorsement selebgram bukan menjadi faktor dominan dan faktor yang mempengaruhi minat beli pada remaja putri seperti itu. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan yang digunakan dalam eksperimen tersebut, menurut saya kalau kelebihannya itu randomized design ya, itu membantu mengurangi bias seleksi dan memastikan bahwa perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol itu tidak disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti itu. Nah, kalau kekurangannya adanya keterbatasan generalisasi karena hasil dari randomized design ini mungkin akan sulit untuk digeneralisasikan gitu ya ke populasi yang lebih luas, terutama jika sampel yang digunakan tidak mewakili populasi secara menyeluruh atau jika kondisi eksperimen itu sangat terkontrol seperti itu.